Pemirsa, Anda saksikan di layar kaca ini data yang sudah sempat tadi saya ungkapkan mengenai data dari Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC. Ada 99,5% orang yang meninggal karena COVID-19 adalah orang yang tidak divaksin. Setiap kematian terkait COVID-19 sekarang dapat dicegah dengan vaksin. Dan virus varian Delta lebih menular 10 kali lipat. Diperkirakan varian Delta menyumbang 25% dari kasus baru corona. Baik, itu data dari CDC, Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengenai vaksin. Nah, ini Dr. Danardi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mas Dalina, bahwa rakyat ini atau masyarakat ini harus terus terbangun kepercayaannya. Jangan sampai menjadi sakit hati. Bagaimana kemudian mendengar, oh vaksinnya belum ada, belum tersedia, kemudian memilih untuk tidak menunggu, tapi membatalkan rencananya untuk vaksin. Atau mungkin juga ada yang menemui kendala di lapangan, kok berbelit-belit ya proses registrasinya, atau mungkin merasa tidak dijemput bola oleh pihak pemerintah setempat begitu. Nah, akhirnya memilih untuk, wah ngapain lah kalau begitu vaksin, repot sekali. Seperti itu, seperti apa penanganannya, Dokter? Kalau kebetulan saya memantau berbagai grup atau berbagai rumah sakit atau juga dari komunitas, rasanya informasi yang disampaikan tempat vaksinasi ini sudah cukup jelas, cukup bervariasi dalam sehari ini di mana, sehari ini di mana. Itu menurut saya sudah bisa, terutama di Jakarta ya, itu bisa menginformasikan pada komunitas tertentu, masyarakat tertentu. Hanya memang yang menjadi kendala itu bahwa masih ada yang katakanlah takut, katakanlah merasa bahwa ada hoax yang mengganggu sehingga tidak berani vaksinasi, apakah itu dianggapnya chips atau apa, itu masih ada, itu yang bisa menjadi kendala. Atau juga ada yang takut karena efek sampingnya, karena ada efek sampingnya yang panas atau ada yang diare, itu. Nah, kita harus menyampaikan bahwa pada dasarnya efek samping yang terjadi karena vaksinasi itu jumlahnya sangat kecil. Nah, ini yang harus ditangkap bahwa kebanyakan atau sebagian besar itu tidak memberikan efek yang merugikan, tidak ada efek samping yang mengganggu, katakan seperti itu. Tapi itu tadi bahwa memang ya ada faktor kecemasan, ada faktor ketakutan, maka menjadi menolak untuk vaksinasi. Itu masih ada seperti itu. Masih ada. Ya. Baik, masih ada di lapangan ditemui Bu Mas Dalina kendala-kendala mungkin yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksin. Kalau tadi Bu Mas Dalina sudah berbagi cerita, ada masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan literasi cukup mengenai hal ini, tidak memiliki kemampuan juga untuk bisa mendaftar secara online dan sebagainya. Kemudian juga ada kecemasan mengenai efek samping karena banyak sekali kabar yang tidak terfilter itu beredar, banyak sekali hoax. Bagaimana penanganan hal ini, Bu Mas Dalina? Ya, tentu penanganan hal tersebut harus melibatkan berbagai institusi. Kalau terkait dengan berita yang salah, itu tentu teman-teman di Kementerian Informasi dan Menkominfo ya, Komunikasi dan Informasi yang akan mencoba menangkal itu. Tapi memang kita beradu cepat dengan berita-berita yang disebarkan dengan sangat cepat sekali, sementara pemerintah saat ini masih sibuk berjibaku untuk pengendalian. Jadi kita harus beradu cepat dengan informasi-informasi tersebut dengan memberikan lebih banyak informasi-informasi tepat atau yang benar tentang vaksinasi. Nah, jadi mungkin kalau melalui media televisi sekarang masyarakat juga merasa, aduh jangan nonton TV karena nanti stres kita kalau dengerin berita COVID terus. Tetapi mereka mengkonsumsi berita-berita yang juga menakutkan di media sosial gitu ya. Nah, jadi ini yang harus beradu cepat antara mereka yang bertugas untuk menyampaikan informasi dengan benar kepada masyarakat dengan mereka yang menyebarkan dengan sangat cepat juga. Kemudian jika ditemukan informasi yang tidak benar, itu mestinya diambil tindakan yang yang tepat.
Kalau memang itu sangat mengganggu, tentu harus diambil tindakan hukum untuk hal tersebut. Baik, Bu Mas Dalina, bukan hal yang mudah tentunya untuk bisa menargetkan sesuai dengan target pemerintah memberikan 1 juta vaksin kepada 1 juta jiwa per harinya. Tapi kemudian di masa-masa ini rasanya juga semakin banyak cobaannya untuk bisa mewujudkan target tersebut karena pemerintah punya tugas untuk bisa mengendalikan laju perkembangan corona, apalagi dengan laju kematian yang begitu juga cukup tinggi saat ini. Bagaimana kemudian mengerjakan 2 tugas itu bisa tercapai targetnya untuk bisa memberikan vaksin semakin banyak kepada masyarakat, tapi juga bisa menekan laju perkembangan kasus corona di saat ini, Bu Mas Dalina? Iya, jadi memang upaya vaksinasi merupakan salah satu cara. Vaksinasi sendiri memang tidak bisa dalam waktu cepat memberikan perlindungan. Dibutuhkan setidaknya 6 minggu. 6 minggu itu dosis 1 ke dosis 2 sekitar 4 minggu atau 28 hari. Kemudian dari dosis 2 sampai maksimal mendapatkan perlindungan itu sekitar 2 minggu. Jadi sekitar 6 minggu. Sementara saat ini yang di hadapan kita adalah pertambahan kasus yang eksponensial ditambah dengan kematian yang juga cukup tinggi dan rekor terus ini beberapa hari terakhir. Karena itu memang pemerintah harus berbagi tugas. Kami melihat bahwa upaya utama untuk pengendalian itu sebenarnya di 3T, testing, tracing, dan treatment. Tetapi teman-teman di puskesmas saat ini karena ingin mengejar target tersebut, maka terkonsentrasi, berbagi konsentrasinya dengan vaksinasi. Nah ini yang jadi persoalan kita. Saat ini sudah ada kebijakan PPKM skala cukup luas yang diambil pemerintah, PPKM darurat, dan kita berharap bahwa ini bisa berjalan efektif. Karena kalau kita lihat 3 hari ini cukup berat juga teman-teman di lapangan untuk mensosialisasikan tentang PPKM mikro ini. Ternyata masyarakat masih tetap berjalan walaupun kita sudah berkali-kali katakan tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak sangat penting, tetapi mobilitas internal itu kita lihat masih cukup tinggi saat ini. Baik. Jadi itu PR kita hari-hari terakhir ini. Baik, itu PR dari para petugas, termasuk juga tadi diceritakan oleh Bu Mas Dalina, walaupun diberikan sosialisasi, informasi, masyarakat masih banyak juga, Dok, yang hingga saat ini masih bandel, masih melakukan mobilitas dan sebagainya, Dokter. Ya, itu memang kita tidak boleh kalah dengan masyarakat yang masih resisten atau masih membandel. Kita terus edukasi itu kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berhenti sebelum masyarakat sebagian besar itu memahami. Karena tadi bagus sekali bahwa kita harus berpacu, kita harus siapa lebih dulu, siapa harus menang, bahwa kita sebagai edukator itu tidak boleh berhenti, tidak boleh lelah, terus itu sampaikan. Dan menurut saya itu banyak kok hasilnya, kemudian banyak sekali yang kemudian paham tentang vaksinasi, paham tentang apa itu herd community, bahwa oh ternyata ada kekebalan massal, itu sangat berguna. Jadi pengetahuan masyarakat itu harus terus disebar. Memang kita paham bahwa pendidikan atau kemampuan menyerap informasi itu tidak sama, tetapi bahwa kalau kita terus memberikan dan moga-moga tidak berperang dengan hoax itu masyarakat terpenuhi pengetahuan tentang kesehatan masyarakat. Baik, Bu Mas Dalina, dengan kondisi seperti ini, kemudian melihat beban pemerintah, tugas berat pemerintah yang harus dilakukan, baik itu kemudian memberikan vaksinasi secara merata dan juga mengendalikan laju perkembangan atau peningkatan kasus corona, targetnya, realisasinya dari target itu, Bu, di beberapa waktu ke depan seperti apa, Bu? Bagaimana kira-kira yang realistis angkanya? Baik. Yang pertama tentu prioritas. Ketika kita tidak bisa membuat seluruh program bisa di-cover seluruhnya, maka prioritas menjadi penting. Saat ini saya pikir memprioritaskan pada beberapa provinsi, DKI Jakarta terutama, kemudian Jawa Tengah, dan Bali, sepertinya pemerintah berkonsentrasi juga untuk Bali, itu merupakan salah satu alternatif. Bukan berarti wilayah-wilayah lain tidak penting, tetapi prioritas agar resources kita bisa lebih fokus. Jadi kalau misalnya vaksinasi di Jakarta harus kita capai secepat-cepatnya, kalau bisa di Agustus itu sudah 70%
atau 80% masyarakat divaksin itu menjadi hal penting. Jadi saat ini PR kita adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, dan Bali. Jogja juga menjadi prioritas cukup besar saat ini. Memang seluruh Jawa dan Bali, tetapi mana wilayah yang memang saat ini sangat tinggi transmisinya, laju transmisinya, itu yang difokuskan untuk sementara waktu. Baik, bisa mungkin Bu memberikan informasi di provinsi-provinsi yang Ibu sebutkan tadi yang memang tercatat memiliki kasus tertinggi itu, sudah berapa persen sebenarnya masyarakat di sana yang sudah divaksinasi? Kalau untuk DKI Jakarta sebenarnya mestinya tidak ada kendala ya, karena DKI Jakarta itu tidak terpisah oleh kepulauan, kemudian akses fasilitas kesehatan banyak, lalu juga wilayahnya tidaklah terlalu besar seperti Jawa Barat, mestinya kendala itu tidak ada. Saat ini saya belum lihat lagi untuk DKI Jakarta berapa sebenarnya persentase yang sudah divaksin. Saya pikir mungkin sebentar saya akan coba search dengan dengan cepat. Tetapi saat ini harus memang masif dilakukan untuk DKI Jakarta, karena sebenarnya transmisi itu berjalannya tidaklah langsung, tiba-tiba ada di grassroots, Mbak Putri. Baik. Saat ini laju transmisi itu sudah di grassroots. Jadi awalnya transmisi itu kan dimulai dari mereka-mereka yang perjalanan luar negeri, kemudian turun lagi layer kedua, mereka yang kontak dengan orang-orang yang biasa jalan ke luar negeri, tentu orang-orang kaya lah, sampai dengan layer ketiga. Nah, tapi saat ini transmisi itu sudah terjadi di grassroots. Baik. Jadi semua orang sudah berisiko untuk itu, sehingga agak lebih sulit lagi untuk mengendalikannya kalau itu sudah ada pada layer terakhir di grassroots. Baik, sudah sampai grassroots, Dr. Danardi, sudah semakin banyak orang yang memiliki resiko untuk terkena COVID-19. Berbeda dengan awal adanya kasus di Indonesia pada saat itu. Mungkin Dr. Danardi terakhir bisa memberikan pesan untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin. Jadi betul tadi bahwa sampai ke grassroots, jadi kalau dikatakan klaster keluarga itu memang menjadi basicnya. Jadi berharapnya bahwa kesadaran untuk menjaga diri, kesadaran untuk mendapatkan vaksinasi itu harus nomor satu, bagaimana melindungi diri saya. Baik. Kemudian kalau melanjut bahwa bagaimana keluarga saya juga harus saya lindungi. Jadi katakanlah tadi bahwa penularan itu pada dasarnya dengan kontak dengan orang luar, kalau bisa kita mencoba menutup diri, menutup keluarga ini, sementara ini jangan melakukan kontak yang berisiko saat ini. Dalam PPKM yang darurat sampai tanggal 19 ini, mengapa tidak kita lakukan dengan disiplin? Baik, harapan kita bersama, masyarakat disiplin, taat dengan peraturan, termasuk juga PPKM mikro darurat, karena apa yang kita lakukan nantinya ini bisa berefek baik. Kita juga akan merasakan akibatnya ataupun efek baiknya. Begitu, Dr. Danardi, terima kasih sudah hadir dan juga bisa memberikan pesan-pesan untuk masyarakat. Bu Mas Dalina Pane, terima kasih untuk waktunya berkenan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini juga bisa ditelan oleh masyarakat dan juga bisa mengubah sikapnya atau polanya seperti yang kata Bu Mas Dalina tadi, menjadi semakin taat di masa PPKM mikro darurat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Mas Dalina Danardi. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa menyoroti upaya perlawanan dari 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang masih terus dilakukan hingga saat ini. Apakah tepat? Nanti pakar hukum dan juga pemuka agama akan bisa menjelaskannya untuk Anda sesaat lagi.